Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Para kiai, para ustadz, guru-guru kita, tidak dapat saya sebutkan satu persatu, ketua panitia, para donatur, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbal alamin. Tadi malam di pesantren ramai, Darul Mustafa penuh sampai keluar, payah keluar. Tapi tadi subuh juga saya menduga ini nampaknya subuh orang di kota besar tidak akhir pekan, tidak libur, pasti payah orang datang pengajian karena mengantar anaknya sekolah. Tapi ternyata ramai juga. Jadi saya suuzon lagi, ini nampaknya jamaah tidak datang karena hujan. Pertama karena hujan, kedua karena sinetron. Tapi ternyata dugaan saya salah, ramai. Bahkan dipasang di sana layar. Mudah-mudahan layar itu tidak tumbang di hembus angin. Dari jauh, kameranya yang mana yang layar, saya menyapa saudaraku yang jauh di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang menyatukan kita di sini? Apakah karena penceramahnya dari Sumatera? Seandainya penceramahnya dari Sumatera, lalu yang datang orang Sumatera semua, orang-orang PKDP semua. Apakah karena penceramahnya alumni Mesir, lalu kemudian yang datang para alumni tamatan LC semua? Tidak. Semuanya datang karena satu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Makanya tertulis di belakang, tabligh akbar, kedepankan ukhuwah. Tulisannya biasa, gambarnya itu yang luar biasa. Saya sebenarnya mau menunjukkan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dikedepankan ini ukhuwahnya. Ukhuwah itu apa Pak Ustadz? Diambil dari kata akhun, saudaraku, akhi. Ya akhi Abdul Somad, saya ini saudara Bapak. Bahasa Indonesianya saudara. Saudara diambil dari kata se, artinya satu. Udara artinya perut. Ketika saya katakan saudara-saudara, seperut. Kalau bahasa PKDP-nya saparwi. Saudara-saudara, kalian semua satu perut dengan aku. Perut apa maknanya? Mau kaya, mau miskin, mau orang Sumatera, mau Kalimantan, dari Banjarmasin atau Makassar, semua kita berasal dari perut yang sama, yaitu perut Hawa, istri Adam alaihissalam. Yang tidak berasal dari perut Hawa, Charles Darwin, karena katanya dia keturunan monyet. Kata dia alam ini isinya air semua, lalu kemudian disinari matahari selama jutaan tahun, maka terjadi penguapan, muncul daratan, ikan-ikan berevolusi naik ke darat, tumbuh pokok kayu, ikan manjat naik ke atas, jadi monyet, ekornya memendek. Lalu monyet tadi berevolusi, bulunya berkurang, lalu menjadi orang. Itulah kakek moyangnya Charles Darwin. Kita tidak percaya itu. Makhluk pertama adalah Adam alaihissalam. Dari sejak Nabi Adam sampai Adam Smith, semuanya punya kakek yang sama. Tapi kemudian pada zaman Nabi Adam, turun setelah itu Nuh, Adam, Idris, Nuh. Pada zaman Nabi Nuh banjir bandang, habis semuanya. Tinggal anak Nuh 3 orang. Pertama Sam, kedua Ham, ketiga Yafes. Sam, Ham, Yafes. Ham bapaknya orang Afrika, warna kulitnya agak berlebih. Yafes kulitnya tidak berwarna sama sekali. Ham yang sedang-sedang.
Saya ini termasuk keturunan Yafes, agak putih sedikit. Lalu kemudian terjadi pernikahan antara keturunan Ham dengan keturunan Yafes. Kita ini disebut India belakang. Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, itu semuanya adalah India belakang. Pernikahan antara India dengan Cina, tapi yang dia ambil jelek-jeleknya aja. Pas kulit, dia ambil kulit India yang hitam. Pas hidung, dia ambil hidung Cina pesek. Pas rambut, dia ambil rambut yang lurus. Maka ketika manusia ini sudah merasa dia sama di hadapan Allah, barulah bisa mengedepankan ukhuwah. Tadi pagi saya berjumpa dengan Ustadz Nabawan, kami makan bersama. Ketika jumpa saya katakan biado. Biado artinya apa kabar? Karena beliau pakai bahasa dia. Kita kalau jumpa dengan bahasa dia maka lebih menyentuh. Jumpa dengan orang Arab, kaifa haluk? Bapak Ibu kalau jumpa sama saya cukup mengatakan how are you today? Itu lebih menyentuh hati saya. Maka di antara suku ini mesti mengerti, khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal. Bahasanya kenali baik-baik. Datang orang Batak ke restoran Padang, lalu ditanya, bahasa Batak itu apa kabar? Biado. Biado kata dia. Kata si Padang, babi ndak ado. Nanado kambiang. Gara-gara apa? Tidak paham bahasa. Bahasa kita ni kaya sekali. Di ujung Sumatera bahasa Aceh. Aceh ada lagi beberapa suku, Aceh Tamiang, Aceh Gayo. Turun ke bawah Sumatera Utara, ada Batak, ada Mandailing, ada Karo. Turun ke bawah Melayu Riau. Turun lagi Melayu Palembang, Bengkulu. Di samping pantai barat ada pula Minangkabau, bumi yang indah melahirkan ulama-ulama, Buya Hamka, Muhammad Nasir. Turun lagi ke bawah Lampung, menyeberang ke Pulau Jawa, ada bahasa Betawi, ada Banten, ada Sunda, ada Jawa. Lalu kemudian masuk ke Pulau Bali. Ini kalau tidak dikenali baik-baik, maka kita akan berkelahi, bermusuhan. Tidak lagi ada orang memilih menantu karena suku. Aku tidak mau kalau kamu nikah sama orang Batak, kata si bapak yang punya anak gadis orang Jawa. Kenapa bapak nggak mau mantunya orang Batak? Nanti derajat kita terlalu jatuh. Maksa dari emas langsung jadi tulang. Ini orang tidak mengerti. Inna akramakum indallah, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah bukan Jawa, bukan Batak, bukan Betawi, bukan Melayu. Yang paling mulia di sisi Allah adalah atqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sejak tausiah kemarin, tausiah tadi malam, tausiah subuh, belum ada satupun di antara jamaah yang bertanya ke saya, Ustadz sukunya apa? Andai ada yang bertanya, Ustadz sukunya apa? Suku bunga. Mereka tidak pernah tanya saya, tapi yang ditanya adalah kenapa, mengapa. Bukan itu yang menjadi pertanyaan. Pertanyaannya adalah bagaimana menyelesaikan masalah-masalah umat ini, Pak Ustadz. Jamaah ini sayang dengan saya. Sampai-sampai mereka mendoakan, Ustadz, kami doakan Ustadz supaya sehat. Di setiap majelis selalu mendoakan supaya Ustadz sehat, supaya Ustadz sehat. Nampak betul wajah saya sakit, tapi ini doa baik luar biasa. Banyak orang bertanya ke saya, Ustadz pergi ke sana, pergi kemari, ceramah, tausiah, tanya jawab, suplemennya apa sih? Enggak ada, saya bilang. Saya makan yang biasa, minum yang biasa, paling-paling teh telur pakai pinang muda. Tapi intinya adalah bahwa ada doa di sana. Tidak tahu dari mulut di sana, bukan ulama, bukan kiai, bukan buya, bukan RCMA. Dia hanya ibu rumah tangga biasa. Bangun dia malam tahajud, lalu dia berdoa kepada Allah. Aku tadi mendengar ceramah seorang ustadz, kulihat namanya Abdul Somad LCMA, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, baikkan keluarganya, lahirkan anaknya soleh dan solehah. Gemukkan dia sikit ya Allah.
Maka saat itu turun malaikat, dikirim Allah Ta'ala. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Jangan pernah lupa mendoakan saudara. Tapi saya nggak bisa doakan dia, Pak Ustaz. Kenapa? Hati saya sakit. Sakit kenapa? Dia baru beli mobil. Terus kalau mobilnya second nggak terlalu sakit. Ini baru, Pak Ustaz. Dan tadi ketika ketemu di depan komplek, dia tidak buka kaca, dia klakson 2 kali, teng-teng. Maka saat hatimu sakit, kau sedang kena penyakit hasad. Iyyakum wal hasada, takutlah engkau penyakit hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasad itu memakan segala kebaikan. Kama ta'kulun narul hatab, kalau sampai kau benci kepada saudaramu karena dia punya rumah besar, karena dia punya mobil baru, maka sungguh saat itu amalmu akan sudah habis. Maka cara melawatnya adalah saat di waktu malam doakan dia. Ini Ustaz Somad ini cuma pandai ceramah aja nih. Emangnya Ustaz nggak pernah sakit hati sama orang? Pernah. Siapa dia? Itu yang ngejek-ngejek saya di FB, yang ngejek-ngejek saya di website. Dia bilang saya Ustaz jelek. Belum tahu dia tadi pagi saya jumpa sama kembaran saya, Primus. Marahkah Ustaz dengan mereka? Tidak. Terlalu kecil hati ini untuk menyimpan dendam kesumat. Maka sebelum tidur malam, salat witir jangan lupa. Usolli sunnatal witri salasa raka'atin lillahi ta'ala. Bagi yang enggak pakai usolli, enggak usah ucapkan niatnya. Jangan kelahi hanya gara-gara usolli. Malu kita. Korea Selatan, Korea Utara bertengkar karena apa? Nuklir. Kamu tengkar kenapa? Gara-gara usolli. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Profesor, doktor dari NU dan Muhammadiyah, seminar internasional di Riau. Imamnya NU menunjukkan identitasnya. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin. Makmumnya Muhammadiyah ingin juga menunjukkan. Enggak pakai usolli. Allah Akbar. Kita ini mau kemana? Kedepankan ukhuwah, kesampingkan ego kita masing-masing. Jangan lagi bawa suku, jangan lagi bawa nama besar. Kita adalah hamba Allah. Kita ini bukan hamba harta, kita ini bukan hamba jabatan, kita ini hamba Allah. Makanya nama yang paling baik adalah nama yang mengandung makna hamba Allah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Somad. Mengandung diri, aku adalah hamba Allah. Siapa aku? Abdul Samad, hamba Allah. Menjadi hamba harta, kau diperbudak oleh harta. Menjadi hamba jabatan, kau diperbudak oleh jabatan. Maka ketika sesama hamba Allah ini berkumpul, jadilah acara besar yang luar biasa. Bisa berkumpul semua umat begini. Siapa yang mengumpulkan ini kalau bukan dia yang punya hati? Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang memiliki hati, tsabbit qulubana. Masya Allah, para ulama kita datang. Ustadz Oren, sehat Ustadz. Saya selalu ngikuti status beliau aja. Nasi bungkusnya khas. Ibu sudah pernah dapat? Minta nanti. Ustadz kita, ulama kita. Boleh, tadi kursi ini disediakan, mana tahu saya capek duduk. Tapi ini mau diangkat ke bawah, nggak apa-apa lah, saya tegak aja. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada Ustadz Nababan. Selalu saya sebut dalam ceramah kita. Dalam ceramah ketika bicara tentang iman, selalu saya katakan, tidak pernah malaikat datang bawa kertas multiple choice. Abdul Somad, kamu mau jadi apa? A. Arab, B. Batak, C. Cina. Tidak pernah. Itu pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. 40 hari dalam kandungan ibu dalam bentuk, sperma. Thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik. 40 hari dalam bentuk darah. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. 40 hari dalam bentuk daging. Air 40 hari, darah 40 hari, daging 40 hari. Setelah 120 hari, thumma yursalul malaku, lalu datang malaikat membawa roh masuk ke dalam rahim ibu kita. Jangan bayangkan malaikat roh Abdul Somad masuk ke perut emak saya,
itu dibawa oleh malaikat. Jangan bayangkan roh itu gentayangan mau masuk kemana ya. Tidak ada itu dalam Islam, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Itu hantu, jelangkung. Sedangkan manusia, dia dipilihkan. Kebetulan saya masuk ke dalam rahim perut orang Melayu, maka saya jadi orang Melayu. Nak kemana? Apa kabar? Sehat ke? Kebetulan masuk ke dalam perut orang Minangkabau, Ustadz Oren. Maka begitu lahir, dia pun bahasa Minang. Ba'aka bawa angkini, lahir sehat. Masuk ke dalam perut orang Tapanuli Utara, Biado, anak kita sesudahnya. Oh, lo masuk. Tergantung kita ke perut mana orang masuk. Bersyukur pada Allah, masuk ke dalam perut orang yang bertauhid. Bayangkan seandainya kita ditiupkan masuk ke perut orang Australia. Memang ganteng, mata biru, rambut pirang, kulit putih, tapi tak pernah diazankan telinga kita. Sejelek-jeleknya saya, ayah saya membisikkan ke telinga saya waktu saya lahir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi kalau nasib kurang baik, dapat orang tua bule, yang laki-laki paklik. Begitu anak lahir, bukan kalimat itu yang dia bisikkan. Apa kata dia? Wow, amazing, welcome to the world. Tapi setelah bersyahadat di hadapan Allah, semuanya sama. Tak pernah kita menyepelekan orang. Saya diundang ke acara Mu'allaf Center. Ketika mau buka puasa, kalian jangan pernah merasa diri kalian lebih hina, lebih rendah. Aku sudah tua, dosaku banyak. Engkau masih kecil, nak, dosamu belum ada. Tapi kami sudah tua, Pak Ustaz. Kalian tidak ada dosa sama sekali. Catatan amal kalian diulangi dari nol. Tak pernah kita ejek mu'allaf, diulang dari nol. Di dunia ini yang diulang dari nol dua, mu'allaf dan pegawai Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Lain daripada itu catatan kita. Makanya yang membuat kita ini merasa ego, merasa bangga, merasa sombong apa? Merasa diri lebih besar, merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih kuasa. Maka dikesampingkan itu semua. Tadi kita masuk ke dalam masjid. Masjid diambil dari ketiga huruf, sajadah, sujud. Padahal kita lebih lama tegak. Mestinya ini tidak disebut masjid, tapi maqam, tempat tegak. Tapi tadi kita lebih lama duduk. Mestinya ini tidak disebut majlis, tidak disebut masjid, tapi majlis, dari kata jalasa, duduk. Tidak disebut tempat tegak, tidak disebut tempat duduk, tapi disebut tempat sujud. Kenapa? Karena siapapun yang masuk ke dalam, dia bersimpuh sujud. 7 anggota tubuhnya dia tempelkan ke lantai. 2 tapak kaki, 2 ujung lutut, 2 telapak tangan, 1 kening ke lantai. Andai masuk gubernur DKI, andai masuk bupati wali kota, andai masuk gubernur Banten ke dalam, dia tidak mau menempelkan keningnya ke lantai, dia tempelkan ke dinding. Tidak sah solatnya, batal sujudnya, sujud rukun solat yang 13, maka batal solatnya. Iblis keluar dari sorga bukan karena dia memakai narkoba. Apa pernah Bapak Ibu baca ayat Iblis keluar dari sorga karena pakai sabu-sabu? Iblis keluar dari sorga bukan karena dia menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Tawud, Naham. Iblis keluar dari sorga sebabnya karena satu, ego, sombong. Allah bertanya kepada Iblis. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah maha tahu, tapi Allah ingin kasih tahu bagi siapa yang tak tahu dan tak mau tahu. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam idh amartu. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam ketika aku suruh kamu bersujud? Apa kata Iblis? Khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin, dia kau ciptakan dari tanah. Aku api, warnanya merah menyala, naik ke atas, semua suka. Sedangkan dia tanah, warnanya hitam, letaknya di bawah, bau busuk. Ana khairum minhu, I am better than him. Aku lebih mulia daripada dia. Apa kata Allah? Ukhruj, keluar engkau dari surga. Malaka an tatakabbara fiha, kau tak layak hidup dalam surga. Ukhruj innaka minas saghirin, keluar dari surga, kau kecil, tak ada apa-apanya. Makanya orang sombong tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Malam ini saya ditunjukkan ustadz kita, ulama kita, kiai kita yang rendah-rendah hati. Saya selama ini melihat Ustadz Nababan itu di TV, di internet.
Beliau ceramahnya ke Amerika, ke Washington. Teman-temannya duta besar Sudan, duta besar Saudi Arabia. Tapi malam ini mau duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Andailah sombong, mana mau dia datang? Siapa yang ceramah di masjid itu? Ustaz Abdul Somad. Ustaz kecil. Tapi mereka datang malam ini. Ada Ustaz Oren. Saya tahu Ustaz Oren karena melihatnya di FB, status-statusnya. Melihatnya karena mudah saja, tak nampak pun wajahnya, dari bajunya langsung ingat. Kita lihat bagaimana beliau ceramah ke Hong Kong, ke Taiwan. Hai, sudah sampai di Taiwan nih. Tapi hari ini kita berjumpa langsung. Apa yang membuat mereka ini datang? Satu saja, karena yang berceramah ini saudaraku, akhi fillah. Yang dikedepankan adalah kedepankan ukhuwah, kesampingkan ego. Islam harus bersatu. Allahu Akbar. Imamnya satu, kiblatnya satu, Allahnya satu, bahasa yang dipakai satu. Tapi umat ini terpecah belah. Siapa yang memecah belahnya? Tak perlu mencari kambing hitam, karena kita tidak lagi dekat hari raya kurban. Yang kita cari adalah kelemahan diri kita. Imam Syafi'i seumur hidup solat subuh pakai kunut. Imam Ahmad bin Hambali tidak pakai kunut. Tapi mereka tetap berkawan, bersahabat. Tidak pernah mereka permasalahkan kunut subuh. Lihat dalam kitab Manaqib Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ahmad bin Imam Hambali, pendiri mazhab Hambali, meninggal di kota Baghdad tahun 241. Da'awtu lisyafi'i fi salati arba'ina sanah. Aku mendoakan Syafi'i dalam solatku 40 tahun. Imam Hambali yang tidak berkunut mendoakan Syafi'i yang berkunut dalam solatnya selama 40 tahun. Apa bunyi doanya? Rabbil firli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampunkan aku, ampunkan dosaku, ampunkan dosa Imam Syafi'i. Saya tidak minta Bapak Ibu doakan saya 40 kali. 4 kali saja jadilah. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu sudah 5 Pak Ustaz. Bonus 1. Mesti dalam sholat, enggak di luar sholat. Saya berdoa enggak pandai bahasa Arab Pak Ustaz. Gimana ini? Doa yang bahasa Arab cuma 4 aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, salawat. Cukup. Sisanya pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, anakku sedang kuliah di Jakarta, jauhkan dia dari narkoba, jangan sampai dia berzina, jangan sampai dia pacaran, jangan sampai dia kena hipnotis, tiba-tiba dia ngambil uang di ATM, tiba-tiba ada menepuk bahunya, tatap mata saya, tatap mata saya. Ya Allah, Ustaz kami yang ceramah tadi malam, aku nggak ingat entah siapa namanya, mudah ingat nama saya. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Doakan Ustaz kita. Ya Allah, Ustaz kami Ustaz Nawaban. Ya Allah, Ustaz kami Ustaz Oren. Ya Allah, ada Ustaz-Ustaz yang lain aku pun tak tahu namanya, nanti habis ini baru kami kenalan. Ya Allah, hanya saja kalau doa itu sifatnya pribadi, jangan terlalu kuat, nanti didengar kawan sebelah. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, jangan sampai dia selingkuh, aku khawatir melihat WA-nya selama ini. Didengar kawan sebelah, sama siapa? Maka sifatnya rahasia, doanya silent aja. Saya nggak mau berdoa sama imam. Doa imam dengan doa saya kan lain. Imamnya minta hujan, saya nggak mau hujan. Beda. Ada beberapa doa yang kita sama. Makanya tadi saya diminta Tuan Imam berdoa. Beliau beri mikrofon ke saya berdoa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Jauhkan kami dari ilmu yang tak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Jauhkan kami dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Jauhkan kami dari nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min du'a'in la yusma'. Jauhkan kami dari doa yang tak dikabulkan. Saya tambah lagi dengan minta 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami dari susah hati dan kesedihan. Wal ajzi wal kasal. Jauhkan kami dari sifat lemah dan malas. Wal jubni wal bukhul. Jauhkan dari sifat pengecut dan pelit kikir.
wa dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Jangan sampai kami dililit hutang dan dikuasai orang lain. Jamaah semuanya mengaminkan. Amin. Amin. Paham nggak paham? Amin. La yajtami' mala'un, sekelompok orang berkumpul, fayad'u ba'duhum, berdoa satu orang, wa yu'amminuhum sa'iruhum, yang lain mengaminkan, illa ajabahumullah, Allah mengabulkan doa mereka. Hadis ini memang dhaif, tapi hadis dhaif tetap bisa dipakai untuk fadail a'mal selama cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah halal haram, bukan masalah akidah keyakinan tauhid, bukan ada periwayatnya yang kazab pendusta, masih bernaung di bawah hadis sahih, dan untuk fadail motivasi beramal, doa bersama. Kamu kok nggak berdoa? Ah, males Pak Ustaz, yang lama aja belum dikabulkan, masa nambah lagi? Sombong ini orang. Doa, berdoa itu pakai adab, angkat tangan ke atas. Ini ada orang berdoa tangannya di paha. Orang kalau berdoa tangannya di paha, itu artinya terserah ya Allah, mau ngasih enggak apa-apa. Kata Nabi, kalau doa itu serius. Dan doa nggak boleh cuman berdua. Datang orang Arab Badui, apa kata dia? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Kata Nabi, jangan. Kalau kamu doa untuk ramai-ramai. Makanya tadi saya akhir salat minta, Allahumma inna nas'aluka 10, salamatan fid din, selamat dalam agama, wa afiatan fil jasad, badannya sehat, wa ziyadatan fil ilm, ilmunya nambah, wa barakatan fil rizq, rezekinya barakah, wa taubatan qabla al maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, dapat rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, dapat ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan waktu sakaratul maut, wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka, wal afwa indal hisab, maafkan ketika amal kami dihisab. Doanya jelas. Ada juga imam sekarang berdoa enggak jelas. Maut. 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 Anaknya pulang ke rumah, saya nggak pernah ngapal doa pakai kertas, nggak pernah. Lalu Ustadz bisa hafal doa itu dari mana? Ya karena imam itu berdoa. Makmumnya anak-anak ingat dia di belakang. Anak-anak usia golden age, usia emas, otak mereka nangkap. Dengar sekali, 2 kali dia hafal. Makanya ibu setelah anaknya pulang, nak, baca doa imam tadi, nak. Maut. Maut. Loh, kok maut-maut aja? Iya mah, soalnya banyak kematian di rohnya. Artinya ada makharijul hurufnya, tapi jangan terlalu panjang. Makanya tadi saya doa singkat, nggak terlalu panjang. Saya pernah cara nuzul Quran di Riau, penceramahnya datang dari Jakarta, berdoa setengah jam. Pertama semua tangan jamaah ke atas, lama-lama terserahlah Pak Imam, nggak selesai gitu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ketemu Habib tadi malam, Habib Nabil Al-Gadri, ketemu dengan para habaib di majelis Darul Mustafa As-Salafi, ketemu dengan para kiai. Doakan saya kiai, doakan ad-doa bid-doa. Habib Muhammad doakan saya ad-doa bid-doa. Ustadz Nabawan doakan saya ad-doa bid-doa. Kamu doakan saya doakan kamu. Doa kita saling bertabrakan di atas langit sana. Malaikat akan senang melihat kalian saling berkirim doa, bukan kirim santet. Benci, sakit hati, marah, dendam, kesumat. Doanya, ya Allah, matikan dia. Kalau bisa jangan langsung mati, tapi buat dia stroke 6 bulan. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Yang didoakan gak jadi stroke, ente mati duluan. Makanya kita doakan yang baik. Yang nikah duluan anak dia, padahal anak kita lebih cantik. Yang dipinang orang anak dia duluan, padahal anak kita lebih tinggi nilainya. Tapi kita berlapang dada, kedepankan ukhuwah, tetap datang undangan. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Orang kalau hatinya tulus, doanya bersih. Tapi kalau hatinya dendam, kenapa anak dia duluan nikah? Yalah, dia kan pakai pelet.
Akhirnya ketika sampai di depan pelaminan, wajahnya seram, doanya pun gak tulus. Barakallahu lakum wa barakallahu alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Kedepankan ukhuwah. Tidak ada yang bisa menolong kecuali ukhuwah. Saya beberapa kali dipeluk oleh jamaah, Ustadz Somad, rasanya mimpi Ustadz. Jangan kuat-kuat, Pak, patah saya nanti. Ustadz Somad bisa datang ke kampus nggak hari ini? Bisa, ini jadwal saya ngajar hari ini. Kenapa, Bu? Cucu saya sudah 2 malam nggak bisa tidur nyebut nama Ustadz. Ustadz Somad, Ustadz Somad, demam panas. Ya, besok ketemu cucunya, anak 5 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang yang nyebut nama saya ini 2, anak-anak sama nenek-nenek. Anak gadis belum pernah lagi. Kenapa anak itu bisa kenal saya? Karena ayah ibunya suka ngaji. Rata-rata jamaah yang kenal sama saya itu jamaah yang punya paket. Kalau jamaah yang nggak punya paket nggak kenal. Saya pergi ke pedalaman Riau, dari ibu kota Pekanbaru naik mobil 5 jam. Setelah itu masuk lagi ke dalam naik perahu 5 jam. Sampai ke dalam satu pun nggak ada negur saya. Karena nggak ada signal di situ. Sampai di dalam saya buka HP, no signal. Mau kirim kabar ke rumah, saya tanya gimana cara ngirim SMS dari sini. Naik ke atas bukit. Di atas bukit itu ada kayu tualang tinggi, dan yang bisa manjang cuma 1 orang. Nanti HP-nya dibawa manjat, diginikan. Naiklah 1 orang ke atas, gini. Masuklah SMS. Masalahnya dia buta huruf. Oleh sebab itu ketika kita punya nikmat luar biasa, sebar undangan dengan share, Twitter, BBM, Instagram, WhatsApp, maka kita dipersatukan. Berapa kali mereka ingin merusak kita. Buat FB supaya mereka kenalan, pacaran, CLBK, cinta lama bersemi kembali. Buatkan WhatsApp supaya mereka tukar-bukar video, gambar, supaya mereka berzina. Buatkan mereka Instagram supaya mereka uploadkan video-video yang tidak baik. Buatkan mereka YouTube supaya mereka nonton porno. Tapi ternyata mereka gagal. Dengan WhatsApp, Twitter, BBM, Instagram, justru umat malah ngaji. Saya jamaah Ustadz, Pak Ustadz. Kok nggak pernah ketemu di masjid? Saya jamaah alam goib, Pak Ustadz. Jamaah apa namanya? Ada namanya Jamaah Darussalam, ada namanya Jamaah Ad-Najah. Jamaah ini namanya Jamaah Yutubiyah. Bertemu semuanya, melepas kerinduan. Yang dikedepankan itu tak lain tak bukan adalah ukhuwah. Jangan kelahi karena sepele, berkelahi karena hal-hal sepele saja. Idza qanatal imamu faqanata wa illa fala. Kalau imammu baca kunut, maka kau cukup baca kunut di belakang. Wa illa fala. Kalau imammu tidak baca kunut, ya kau tinggal ikut saja. Paling enak jadi makmum. Saya sholat di Masjid Muhammadiyah, saya nggak baca kunut. 2 tahun saya ceramah di Masjid Muhammadiyah. Saya di Ifta Perti Persatuan Tarbiyah Islamiyah, di LBM Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama 5 tahun. Tapi saya ceramah di Masjid Muhammadiyah 2 tahun. Saya tak ingin merusak ukhuwah. Setiap mereka suruh saya jadi imam, silakan maju Pak Ustaz. Karena saya tahu, saya kalau jadi imam, bismillah saya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sedangkan mereka bismillahnya silent. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya pakai kunut. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Jadi makmum tinggal aminkan. Hai Imam Hambali, imam yang paling tua Hanafi, meninggal tahun 150 Hijrah, makamnya di Kufah, Irak. Imam yang kedua Imam Maliki, meninggal tahun 179 Hijrah, makamnya di Baqi, Madinah Al-Munawwarah. Imam ketiga Imam Syafi'i,
meninggal tahun 204, makamnya di Kairo. Saya datang ke makamnya, fotonya masih ada di rumah. Yang keempat, Imam Hambali, makamnya di Baghdad, Irak, meninggal tahun 241. Kunut subuh mudah. Imam Hanafi dengan Imam Hambali tidak berkunut. Jadi lambang metal. Yang paling tua Hanafi, yang paling kecil Hambali, nggak ada kunut subuh. Yang pakai kunut subuh dua mazhab, Maliki dengan Syafi'i. Saya pakai mazhab Syafi'i. Datang orang menjumpai Imam Hambali. Hai Imam Hambali, ya, saya ikut kamu, nggak baca kunut subuh. Mantap. Gimana kalau imam saya Syafi'i? Dia mau ngetes, kira-kira mengedepankan ego atau ukhuwah. Bagaimana kalau imam saya bermazhab Syafi'i? Apakah saya bertahan tidak berkunut atau ikut imam? Apa kata Imam Hambali? Kalau imam Syafi'i, ikuti imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam diangkat untuk diikuti. Angkat tanganmu dan ucapkan amin. Aminnya cuma 5. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sisanya bukan doa, tapi sana pujian. Pujian nggak perlu diaminkan, cukup dibaca fa innaka taqdi wa la yaqdu 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu 'ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bagi yang hafal, bagi yang nggak hafal. Jadi nggak semua doa itu diaminkan. Saya kalau ceramah di kantor-kantor dinas, BUMN, PT, Bank Syariah, kadang dalam acara doa, berikut ini marilah kita dengarkan pembacaan doa oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Tidak semuanya diaminkan. Mereka semua amin. Ya Allah, pagi ini kami berkumpul bersama Bapak Wali Kota. Amin. Di jalan yang penuh dengan kemegahan bersama Mega. Amin. Kok semuanya diaminkan? Hanya doa saja yang kita aminkan. Tapi okelah daripada nggak mengucap amin sama sekali. Ketika berjumpa dengan sahabat, bangkit semangat. Ketika ngobrol, bangkit semangat. Ada di dalam ini yang tidak berkulit, tidak berbulu, tidak berdarah, tidak bertulang. Orang barat menyebutnya soul. Makanya ada simbol SOS, save our soul, selamatkan nyawa kan. Adapun jasad ini bergerak karena ada nyawa di dalam. Ruh namanya. Al-arwahu junudum mujannada. Roh saya, roh bapak, roh ibu ketika bertemu bangkit semangat. Spirit ini yang ingin dilepas oleh orang barat. Mereka ingin kita tak pernah bertemu. Kapan? Dari pagi sampai siang, sampai sore, sampai malam, sampai pagi nggak ketemu orang. Hanya berteman dengan HP dan laptop. Tidak ada pernah menatap orang. Mata jendela jiwa. Dulu orang kenalan, kamu dari mana? Saya dari Banten. Bantennya di mana? Dari Tangerang. Tangerangnya di mana? Tangerang Selatan. Dekat dari Masjid Ar-Rafi Cipadu. Oh iya dekat. Kenal dengan Bapak Anu? Iya, kakek dia sama kakek saya. Kakek-kakek. Tidak ada hubungan. Hari ini orang ketemu, la salam wala kalam. Ngomong nggak ada, nanya nggak ada, ngobrol nggak ada. 5 orang sama-sama menunggu pesawat. Delay. Tidak ada ngomong. Semua dengan dunianya masing-masing. Andai ada satu yang pingsan di sebelah, bukan dia tolong, dia foto. Ada orang pingsan di sebelah, bagi yang kasihan tolong like and share. Amin, 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 amin. Kasihan, kasihan, kasihan. Ini dunia gila. Makanya alhamdulillah malam ini masih bersemangat. Tadi pagi masih bersemangat. Besok terakhir tausiah subuh di Masjid Bani Omar, insya Allah bersemangat. Kenapa? Karena dengan berkumpul bersama membangkitkan semangat. Dipeluk saya oleh jamaah di Bekasi. Ustadz Somad, jangan masuk TV lagi Ustadz. Kami nggak rela Ustadz nanti dikriminalisasi. Kami takut Ustadz masuk infotainment. Mereka sayang sama saya. Saya katakan, jangan kau takut saudaraku. Don't be sad. Jangan kau sedih. Innallaha ma'ana. Ma zannuka bisnaini. Kalau kau sangka ada 2, kau dengan temanmu saja. Fallahu thalithuhuma. Ada Allah bersama kita. Apa yang mesti ditakutkan? Sedangkan dengan bupati, dengan gubernur orang, jangan takut, saya yang membackup kamu. Ini yang membackup kita bukan
pejabat, bukan menteri, bukan presiden, tapi dia yang menghidupkan dan mematikan. Itu yang selalu kita baca selesai solat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kenapa mikrofon ini bisa saya pegang? Karena ada 5 makhluk yang berbeda. Ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang ramping, ada yang besar, dan tingginya tak sama. Tapi ketika mereka bekerja sama, maka mikrofon ini bisa dipegang. Ini simbol tentang kita yang beraneka ragam. Ini pejabat nih. Pejabat nih sekali tunjuk jadi. Kalau ada pejabat nunjuk, dia tunjuk sekali jalan yang belum diaspal, aspal langsung jadi. Ketua RT, ketua lurah segala macam, tunjuk, pasang sana, pasang, jadi. Tapi ada di sana anak-anak muda kita. Mana dia? Nih, jari tempat cincin. Kenapa ini disebut anak muda? Karena anak muda suka pakai perhiasan. Berikut ini kita saksikan pemakaian cincin dari mempelai laki-laki. Belum pernah masang cincin di sini. Ini pejabat, pimpinan daerah. Ini anak muda yang bersemangat. Yang tengah ini ulama. Ulama tidak boleh miring ke kiri, tak boleh miring ke kanan. Apalagi dekat-dekat musim pilkada. Saya tidak di mana-mana, tapi akan kemana-mana. Harus menjaga stabilitas. Ini siapa? Ini ibu-ibu. Ibu-ibu ini mesti suka diberikan. Mantap. Pulang ibu dari Bali, bawa kain batik, ngasih ke bapak. Ini pak, ada oleh-oleh. Gimana pak kainnya? Belum pernah papa melihat batik padahal dalam hatinya banyak itu dipasang. Gimana masakannya tadi pak? Luar biasa. Maksudnya garamnya luar biasa. Itu dia. Ini harus ada, ini harus ada, ini harus ada, ini harus ada. Lalu ini orang susah, fakir, miskin. Dia juga ada. Karena kalau dia tidak ada, siapa yang ngorek telinga? Kalau dia tidak ada, siapa yang ngupil hidung? Gak mungkin ngupil pakai ini, besar betul loh. Maka dalam bentuk ini beraneka ragam. Allah ciptakan mata berpasang-pasangan, satu berkedip yang lain, satu berkedip yang lain. Ada kadang-kadang satu kedip, satu tidak. Berarti ada tujuan. Ketika menangis yang kiri, ikut kanan menangis. Siapa di antara bapak ibu ketika nangis sebelah aja? Ada. Orang yang nangis sebelah ketika istrinya meninggal dunia, meninggalkan harta warisan yang banyak. Itu sebelah. Sebelah nangis, sebelah mana yang dipinang bulan depan. Tapi dalam keadaan normal, dia mesti bekerja sama. Maka kita kedepankan ukhuwah, kesampingkan ego, kesombongan. Suku, hebat, kaya. Siapa yang akan membawa hartanya? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Saya ikut pemakaman di Maroko. Oh begini pemakaman di Maroko, ternyata tidak dalam, cuman sepinggang saja, dan dicor semen keliling, ditutup pakai batu dari atas. Cuman begitu saja. Lihat pemakaman di Madinah, ternyata masuk ke dalam, digali lagi lahat, tapi belum pernah melihat mobil masuk liang lahat. Kalau ada mobil masuk liang lahat, luar biasa. Apa maknanya? Harta engkau yang banyak tidak akan kau bawa mati, tapi yang pernah kau wakafkan untuk membangun masjid. Dari mulai solat maghrib, solat isya, iktikaf kita sekarang, mengalir pahalanya kepada orang yang berwakaf ini. Adapun yang dimakan, ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan. Itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kau makan tadi pagi, busuk. Ayam penyet, ayam pop, ayam dangdut, ayam mati, ayam. Yang kau pakai lapuk, sudah berapa baju koko lapuk, sudah berapa peci yang usang. Tapi yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa menghadap Allah. Saya biar kurus begini Bapak Ibu, kalau ditimbang-timbang, pagi makan, siang makan, malam makan. Berasnya satu hari 2,5 on, satu bulan 7,5 kilo, satu tahun 100 kilo. Saya sudah membusukkan 4 ton. Ustaz hitungnya dari mana? Setahun 100 kilo, umur saya 40, 4 ton. Itu yang dihitung baru beras, cabai, bawang, terasi belum.
Ada manfaatnya. Kalau kotoran kambing kita siramkan ke pohon cabai, itu pohonnya akan hijau, merah, gemuk, mekar. Tapi kalau yang 4 ton tadi kita siramkan kuning, layu, mati kontan. Saking tidak adanya manfaat manusia ini. Lalu yang disombongkan ini apa? Warnanya warna tanah. Dilihat retak-retak seperti tanah. Dan dicium bau tanah. Pokok kayu dipotong, keluar harum semerbak. Pohon apa? Gaharu. Pokok kayu dipotong, keluar harum semerbak. Pohon apa? Pohon menyan. Tapi manusia dari ujung rambut sampai ke ujung kaki tidak satu pun harum. Mulut cium sendiri bau. Telinga tidak ada satu pun yang harum. Andai tidak ada parfum-parfum ini, maka orang Islam disuruh mandi. Apa maknanya? Kita dari dalam tanah naik ke atas tanah, tak lama lagi pun akan masuk tanah, akan dimakan cacing tanah. Lalu yang diegokan itu apa? Kalau diibaratkan ini pentas dunia, inilah pentas dunia. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, ceramah, mati, masuk lagi. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, masak. Naik darah tinggi, kumat, mati, masuk tanah. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, tanda tangan, mati. Dari dalam tanah naik ke atas tanah, razia sana, prit, mati. Yang disombongkan ini apa? Apa yang membuat engkau angkuh? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan membisik-bisikkan, kau hebat, kau mantap, kau ganteng, kau hebat, kau mantap, kau ganteng. Merasa ini yang dikalahkan oleh ego, mesti dikesampingkan. Alhamdulillah, selama pengajian ini setiap ketemu bapak-bapak, ustadz, kiai, alim ulama, buya, semuanya ketemu orang-orang yang rendah hati. Berapa kali mereka ingin cium tangan saya tarik. Kenapa ustadz gak mau? Merasa tak layak. Tapi para habaib, para ulama mereka, orang-orang yang kita kedepankan, kita banggakan, saya cium tangan mereka. Kita hormati mereka, kita muliakan. Tapi ada orang yang sombong. Gimana orang sombong? Kalau ketemu tangannya masuk kantong, nengok ke atas. Dia nggak mau lihat muka orang. Dia ke atas. Hidung pesek, mendongak ke atas. Hujan gerimis masuk. Yang disombongkan ini apa? Nabi kalau bersalaman dia tidak pernah mengalihkan wajahnya sebelum orang itu yang duluan. Kalau mau salaman lihat wajahnya. Apa kabar Pak? Sehat. Orang sekarang ngomongnya lain, tangannya iya sebentar. Ya, oke. Ngomongnya dengan orang yang nggak tahu entah di mana. Iya, sebentar. Siapa kita? Oleh sebab itu ketika kita bisa kalahkan ego ini, barulah kita jalin ukhuwah. Setelah terjalin ukhuwah, barulah kita bisa membantu Islam harus bersatu. Dengan apa? Bantu Islam ini. Yang pertama mesti kita bantu ekonomi Islam. Alhamdulillah malam ini di mana-mana saya kalau ceramah pasti dibuka mereknya, dibuang. Mohon maaf ya Pak Ustadz, kita tidak mau ceramah Ustadz jadi iklan, kita buang. Tapi malam ini kenapa iklan ini nggak dibuang? Karena ternyata ini punya orang Islam. Ciri punya orang Islam biasanya di awalnya ada huruf al-nya. Al-kali. Kalau minuman al-pokat. Al-kali ajwa, air minum sehat. pH 8+. Alkali, oksigen, heksagonal, label halal. Dibeli, membantu usaha umat Islam, bangkitkan ekonomi umat. Kita akan bangkit disegani orang kalau ekonominya mapan. Makanya ibu-ibu kalau belanja ke pasar jangan nawarnya membunuh. Sudah jam 11 siang ada ibu-ibu tua menjual ikan hampir busuk. Inilah yang diharapkan terakhir. Bo, ikannya berapa? 10.000, modal saya sedikit, inilah tolong. Ini mahalnya 5.000 aja ya. Memangnya engkau bisa kaya gara-gara 5.000 rupiah itu? Tolong umat ini belanja di tempat orang Islam, bangkitkan ekonomi umat Islam. Anak-anaknya mau sekolah SE, sarjana ekonomi, silakan. Mau jadi SAK, sarjana akuntansi, silakan. Tapi nanti dia akan menolong, akan membuatkan supermarket. Alhamdulillah, kemarin ketika di Makassar, saya ceramah di sampingnya warung supermarket 212. Artinya tidak sekedar ngumpul ramai, jangan sampai ceramahnya di masjid ramai, tapi makannya bukan Islami, minumnya
tidak produk Islami. Yang punya keahlian membersihkan air dari segala macam kotoran di dalam, bisa air itu bening, jernih, hebat, maka dia punya usaha. Itu yang akan membangkitkan ekonomi umat. Politik, alhamdulillah kita selamat. Tapi ingat, 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang. Dulu ada orang mengatakan, hindari politik, politik haram, politikus itu hanya layak untuk tikus, jangan berpolitik. Tapi ketika orang Islam menghindari politik, mau tidak mau, kalau orang Islam tidak mementingkan politik, maka politik akan dipegang oleh orang yang tidak peduli kepada Islam. Itu pasti. Di beberapa tempat dikuasai oleh orang tak peduli kepada Islam. Ini tidak selesai dengan ceramah. Masalah zakat, zakat nggak bisa selesai dengan ceramah. Saya khotib Jumat naik, bayarlah zakat. Siapa yang tidak berzakat, maka akan diazab Allah. Jamaah nggak mau dengar. Ada orang-orang yang memang sudah di set up isi kepalanya. Dia susah tidur, kena insomnia. Tapi begitu sampai khutbah Jumat, begitu, barakallahu li walakum. Cepat banget ya. Ini nggak selesai dengan ceramah. Masalah zakat akan selesai dengan perda syariah, peraturan daerah. Yang buat peraturan daerah itu siapa? Anggota legislatif. Yang milih anggota legislatif itu siapa? Kita. Maka siapapun yang naik, itu kesalahan kita. Ketika kita ambil kertas, masuk ke dalam ruang yang bebas rahasia, kita ambil paku, kita coblos. Itu bukan sekedar mencoblos kertas. Apa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi? Ketika engkau mencoblos kertas, saat itu engkau sedang bersaksi, aku hamba Allah Abdul Samad, bersaksi bahwa orang ini layak untuk aku jadikan pemimpinku 5 tahun ke depan. Tusuk matanya, bibirnya, terserah. Bukan sembarangan. Itu persaksian kita di hadapan Allah. Kenali dia, kenal informasinya, baca tentang biografi dia. Setelah itu jangan lupa istikharah di tengah malam. Ibu sudah tetapkan pilihan? Sudah Pak Ustaz. Gambar mana yang mau dicoblos? Ini Pak Ustaz. Kenapa itu yang dipilih? Setiap saya pejamkan mata, nampak gambar dia Pak Ustaz. Kenapa gambar dia yang kelihatan? Dia udah ngasih jilbab 2, rebana 1, surat yasin 1, jam dinding 1. Ambil hadiahnya, jangan pilih orangnya. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kita, bukan golongan kita. Di Riau ada satu kabupaten namanya Siak Sri Indrapura. Perolehan zakatnya 2015 10 M. Bukan 10 ember, 10 miliar. Semua PNS potong atas. Dapat 10 miliar. Lalu ketika saya ceramah di Aceh Barat, Meulabu, saya dengan bangga, kalau Islam ditegakkan dengan politik, maka akan berhasil zakat. Kami di Riau ada satu kabupaten 10 miliar ketika tahun 2015. Selesai tausiah, datang ketua Badan Amil Zakat Aceh Barat Meulabu. Apa kata mereka? Kami di sini alhamdulillah 17 miliar. Makanya akan datang nanya dulu. Kalau mereka bilang 3 miliar, baru kita angkat tangan. Tapi kalau dia bilang cuman, ayalah oke lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, perda, peraturan daerah. Maka pengajian-pengajian harus kajian yang mencerdaskan. Yang punya bakat politik masuk ke dalam untuk menolong. Ustaz Somad, ya betul ini nomor Ustaz. Tidak salah lagi. Saya mau mencaleg ini jadi calon legislatif. Mantap. Apa saran-saran Ustaz? Kamu harus bisa perjuangkan 3. Apa itu Pak Ustaz? Pertama, perda zakat, supaya umat bisa tertolong, fakir miskin. Jangan ada lagi minta-minta. Yang kedua Pak Ustaz, masukkan perda berbusana muslimah, supaya terjaga daripada perbuatan zina. Yang ketiga Pak Ustaz, masukkan 5 pelajaran agama ke sekolah umum. Akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, Quran hadis, fikih. Diangkat guru-guru alumni dari Fakultas Tarbiyah UIN Syarif Hidayatullah. Maka akan gajinya dari mana? Dari Honda. Apa itu Honda? Honor daerah. APBD kita bisa. Maka kalau begitu, kamu silakan. Oke Pak Ustaz, alhamdulillah sejak itu sampai sekarang nggak pernah nelpon saya lagi.
Jangan tinggalkan politik, jangan tinggalkan ekonomi. Karena ketika umat ini bangkit karena politik, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memimpin kota Makkah Al-Mukarramah. Tak ada politik, 13 tahun nggak pernah sholat di Masjidil Haram dengan sahabat. Cari hadisnya Nabi pernah jadi imam dengan sahabat sholat di Masjidil Haram, nggak ada. Kenapa? Karena Nabi tidak punya kekuasaan politik. Tidak bisa. Nabi pernah sholat sendirian di samping Ka'bah. Datang orang Arab jahiliyah mencekik lehernya, menyiramnya dengan kotoran onta. Mereka pukul dia. Dia tidak punya kekuasaan. Tapi ketika dia berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, dia pemegang tampuk kekuasaan tertinggi. Dia presidennya, dia rajanya. Maka selesai sholat, Nabi menghadap ke belakang. Mohon maaf, ini makmum, saya jadi imam. Kalau selesai sholat, saya miring ke kanan. Saya kalau selesai sholat, miring ke kanan. Ada anak-anak yang nanya ibunya, "Ma, kenapa imamnya miring ke kanan? Rumahnya di sebelah kanan." Nabi miring ke kanan karena sahabat ingin dapat barokah sebelah kanan. Hadis riwayat Muslim. Tapi hadis riwayat Bukhari, Nabi menghadap ke jamaah. Ini yang tidak pernah saya lakukan. Kenapa Nabi menghadap ke jamaah? Nabi mau inspeksi satu persatu. Asyahidun fulan, asyahidun fulan, asyahidun fulan. Mana si fulan? Mana si anu? Mana si anu? Kenapa tidak datang sholat berjamaah? Andai pemimpin Islam, dia bisa tanya, mana kepala dinas, mana kepala badan, mana kepala kantor, mana yang kepala, mana yang tak ada kepala. Bisa dia tanya. Dan ini hadis tidak pernah saya amalkan walau sekali pun. Nggak pernah saya nanya, selesai salam saya tanya, mana si anu, mana si anu. Karena saya tahu dia akan jawab, dia nggak ada, emang masalah buat lo. Saya nggak punya kekuasaan. Segenggam kekuasaan dalam tangan bisa kau pakai menolong agama Allah. Adik-adikku yang sekarang sudah punya bakat luar biasa, silakan. Saya berceramah di depan 5 presiden. Hebat, Presiden BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, di beberapa kampus. Kalian yang sudah punya bakat politik, salurkan bakat politik kalian. Saya nggak ada punya bakat politik Pak Ustadz, tapi ekonomi insya Allah lanjutkan ekonomi. Saya Pak Ustadz ekonomi nggak bisa, politik pun nggak bisa, tapi ngomong saya insya Allah kuat di parlemen, masuk ke dalam. Saya ngomong pun tak bisa, duit pun tak ada, politik mati aja dah. Dengan apa kau akan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tadi saya mulai ceramah ini jam 8, sekarang pas jam 9. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai yang tertulis di botol Alkali 600 ml. Tak terasa 1 jam. Saya sebetulnya malam ini tidak merasa sedang ceramah, tapi merasa seperti peserta Pildacil. Tim penilainya Ustadz Nababan, Ustadz. Makanya kalau dari tadi Bapak lihat saya, kenapa Ustadz nih kok malam nih kaku, kayak tegak, kayak patung. Biasanya kan santai. Setiap sini. Alhamdulillah sahabat-sahabat datang semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau sudah ego-ego ini dikesampingkan, kalau lihat orang jangan lihat dia mengamalkan yang khilafiyah. Selama kita sepakat NU, Perti, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad, Salafi, FPI, HTI, adakah di antara ini yang mengatakan sholat isya tidak wajib? Tidak ada. Semuanya mengatakan sholat isya wajib. Nata'amal fima tafaqna. Mari kita beramal pada yang kita sepakati. Ayo sholat isya. Bahwa dalam teknisnya ada yang beda. Yang satu pakai usoli, yang satu nggak pakai usoli. Yang satu bismillahnya jahar, yang satu bismillahnya silent. Yang satu zikirnya kuat, subhanallah, 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 subhanallah. Yang satu nata'awan fima tafaqna. Mari kita saling tolong-menolong pada perkara yang kita sepakati. Wa nata'adzar fima ikhtalafna. Mari kita berlapang dada menerima perbedaan. Imam Syahid Hasan Al-Banna masuk ke dalam masjid. Dia lihat 2 orang sedang kelahi. Yang satu mengatakan salat tarawih 11 rakaat, lebih dari 11 bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang satu mengatakan salat tarawih mesti 23 rakaat. Siapa yang tidak 23 rakaat maka bukan tarawih. Kelahi dalam masjid. Kata Imam Syahid Hasan Al-Banna, kalian kelahi gara-gara apa? Gara-gara tarawih. Tarawih itu hukumnya apa? Sunat. Kelahi dalam masjid hukumnya apa? Haram.
Gara-gara yang sunat kalian jatuh kepada yang haram. Adapun kenapa 8 rakaat, hadis riwayat Aisyah, karena Nabi tidak pernah lebih dari 11 rakaat. 8 tambah 3, 11. Kenapa pendek betul 11 rakaat? Karena rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Waktu nggak cukup sampai subuh. Kenapa Umar bin Khattab mengangkat Ubay bin Ka'ab 23 rakaat? Kata Umar kepada Ubay, kalau buat seperti Nabi, umat nggak sanggup Ubay. Maka engkau pendekkan bacaannya, setahun satu malam 1 juz, lalu kemudian tambah rakaatnya. Maka kesimpulannya, kalau rakaatnya dikit, ayatnya panjang. Kalau rakaatnya banyak, ayatnya pendek. Masyarakat kita cerdas, dia kombinasikan antara dua. Ayatnya pendek, rakaatnya dikit, dapat dua-duanya. Kenapa berkelahi hanya masalah sepele? Masalah-masalah yang tidak perlu dipermasalahkan. Di antara yang menyebabkan banyak masalah adalah adanya orang-orang yang mempermasalahkan yang tak masalah sehingga menjadi masalah. Disitulah letak masalahnya. Masih banyak masalah kita lagi. Masalah kemiskinan, masalah kemungkaran, masalah khamar. Berkelahi antara celana di bawah mata kaki dengan yang di atas mata kaki. Sehingga ketika ketemu tidak lagi lihat wajah, lihat kaki semua. Kelahi hanya masalah mata kaki. Sementara banyak yang nggak pakai celana. Kenapa ini yang dipermasalahkan? Ini masalah khilafiyah. Kata Imam Syafi'i, kalau nggak sombong ya nggak apa-apa. Kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj, nggak sombong nggak apa-apa. Kalau sombong baru masuk neraka. Jangan saling ejek mengejek. Berkelahi hanya masalah jenggot, masalah bulu. Berjenggot bagus, Ustadz Nababan berjenggot bagus, Ustadz Oren berjenggot bagus. Yang berjenggot nggak ngejek yang nggak berjenggot. Kamu berjenggot kayak kambing. Yang berjenggot marah, kamu kayak anjing gitu. Akhirnya kelahi. Padahal ini semua masalah khilafiyah dalam kitab mazhab Syafi'i. Ustadz cuma ceramah aja, kami nggak ingat dalil-dalilnya. Di kitab apa, halaman berapa, juz berapa, sudah saya tulis. Buka aja 37 masalah populer Play Store, 37 masalah populer, enter, download gratis. Udah saya share ke kawan Pak Ustadz, tapi belum baca. Baca dulu baru di share. Share. Udah saya share kok nggak sampai-sampai ya Pak Ustadz. Udah saya download kok nggak bisa ya Pak Ustadz. Paket habis. Nggak bermodal masuk surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah kita mengesampingkan ini. Saya memang fokus masalah khilafiyah. Orang kelahi masalah daging kurban. Katanya kalau nggak akikah dulu nggak boleh kurban ya Pak Ustadz. Itu terus yang ditanya. Akhirnya keluar buku 33 tanya jawab seputar kurban. Apa boleh saya kurban padahal belum akikah Pak Ustadz? Akikah tanggung jawab bapak kita terhadap kita. Sedangkan kurban tanggung jawab kita terhadap kita. Maka bagi yang belum berakikah, ya nggak apa-apa, silakan kurban. Sudah ditulis. Ini tiap tahun alasannya itu terus. Kenapa nggak kurban? Saya belum akikah. Tiap tahun alasan klasik terus. Maka dibahas, Pak Ustadz katanya kurbannya mesti jantan ya. Betina juga boleh, nggak apa-apa. Hanya saja dianjurkan jantan. Kenapa? Karena kalau betina ini produktif, dia akan punya anak-anak. Sedangkan pejantan itu nggak perlu. 10 sapi cukup 1 jantan. Karena mereka menganggap ini penting. Jangan sampai ketika dipotong sedih kita melihat ada anak yang sedang mengandung di dalamnya. Maka ini diajarkan. Dan satu lagi rahasia, kenapa yang dianjurkan itu sapi kambing yang jantan? Karena katanya dagingnya lebih enak, lebih renyah, lebih tidak ada lemak-lemaknya. Itu masalah khilafiyah, tidak perlu dipermasalahkan. Masalah puasa, katanya Pak Ustadz kalau nangis puasanya batal ya. Nangis kok batal? Ada teman saya bilang katanya batal, nangis sambil minum teh es, ya batal. Nah ini semua masalah-masalah khilafiyah, masalah baca Yasin. Pak Ustadz, saya pergi ke salah satu perkampungan, saya selalu ceramah di kampung-kampung, sampai di dalam, Pak Ustadz, kami dulu punya tradisi baca Yasin di sini malam Jumat. Terus
ada ustadz yang ceramah ke sini, kata dia baca Yasin malam Jumat itu bid'ah. Terus alhamdulillah sudah 2 tahun kami berhenti wirid Yasin dan kami nggak pernah buka Quran lagi. Kalau kita mau perbaiki, bukan kita hilangkan sama sekali, tapi kita robah. Ini tiap malam Jumat baca Yasinnya, ya, oke, besok Jumat kita nggak baca Yasin lagi, tapi kita perbaiki tahsin tajwid surat Yasin, oke? Ya, nah, panggil ustaz dari PT IKI, dari IIKI, ibu-ibu, bapak-bapak datang, kita perbaiki bacaan surat Yasinnya, ya, ibu baca 5 ayat, bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Dah 5 ayat. Ibu selanjutnya, Bu. Yang itu tanda-tanda tuh. Apakah boleh kita nggak pandai baca ya? Jangan. Dia sudah mau datang, sudah alhamdulillah. Maka kita tidak desak, tapi mulai kita bisik. Ibu bacanya bagus. Kalau kita baca, saya bisa baca, cuman batuk aja kemarin. Coba baca. Ya Asin. Kok baca ya Asin? Itu A-nya 2, rupanya baca Latin. Bu, baca Quran itu paling bagus langsung hurufnya. Oh, kalau gitu iyalah. Baca hurufnya Yasin wal Quran, bukan ku, dia di dalam qaf, wal qu, ya, wal Quran, bukan ra, tafkhim tebal, wal Quran, wal Quranil Hakim, bukan ha, karena itu ha besar, dipegang dada bergetar dia. Tapi kalau ha kecil, wal Qur'anil Hakim, innaka, itu panjang, innaka, tutup pulang merajuk. Jangan, perbaiki bacaannya. Dah, setelah bacaannya sama semua, barulah dibaca bersama. Begitu kata Imam Al-Buhuti. Membaca Quran bersama-sama, kata Imam Nawawi, mustahabun, dianjurkan. Tapi kalau tajwidnya sama-sama berkualitas. Karena kalau baca bersama, kualitasnya tidak sama, maka yang bagus dengan tak bagus, yang tidak bagus tidak tahu bahwa bacaannya tidak benar. Apalagi sebagian orang baca Yasin ujung-ujungnya aja. Turja'un, fayakun. Ada yang lebih parah sekali, tidak ada suara sama sekali. La tuqra'u fi amrin asirin, jika surat ini dibacakan pada perkara yang sulit, illa yassarahullah, Allah memudahkannya. Tafsir Ibnu Katsir ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, nama tafsirnya Al-Qur'anil Azim. Kalau surat ini kamu bacakan pada perkara sulit, Allah memudahkannya. Sulit hati terasa sempit, baca surat Yasin. Sulit suami nggak pulang-pulang, baca surat Yasin. Sulit anak dalam keadaan sakit, baca surat Yasin. Sulit dalam keadaan sudah nikah belum punya anak, baca surat Yasin. Ini sudah sakit-sakit nggak mati-mati, baca surat Yasin. Ustadz itu kan kalau dipanggil baca doa kan 3 aja. Doa akikah, doa walimah nikah, doa takziah. Ada yang sudah mati, ada yang belum mati. Ini Ustadz tolong doakan. Doa apa? Ya terserah Pak Ustadz lah. Kalau sehat, cepat sehat. Kalau enggak, ya Allah, ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan, ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan, ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan, Ishfi mardana, sembuhkan saudara kami ini ya Allah. Kalau memang ada harapannya sembuh, maka sehatkanlah dia ya Allah. Tapi kalau sudah memang tak ada harapan lagi, nggak boleh sebut kuat-kuat, karena nanti anaknya tersinggung. Kalau nggak ada harapan lagi, cepatlah matikan dia. Nah, kan? Kenapa? Ini doa, ada sambung menyambung, ada saling mendoakan, terjalin ukhuwah Islamiyah. Begitu bertemu yang pertama kali diucapkan Assalamualaikum, ya Ustadz Abdul Somad. Assalamualaikum, selamat hartamu, selamat badanmu, selamat istrimu, selamat anakmu, selamat ilmumu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, Allah mencurahkan rahmat untukmu. Wabarakatuh, berkah hartamu, berkah kebunmu, berkah kos-kosanmu, berkah anakmu, berkah istrimu, berkah keluargamu, berkah hidupmu, berkah matimu. Itu yang tidak ada dalam welcome.
Kita sampai di hotel, panitia salaman, welcome. Well bagus, come datang. Welcome datangnya bagus, pulangnya. Saya bilang ke mahasiswa, ente nggak usah lah pakai welcome makan sambal terasi aja pakai welcome. Pakai bahasa kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai-sampai salam itu dibagi 3. Salam pertama wajib dijawab, salam yang kedua nggak boleh dijawab, salam yang ketiga kita nggak ingin mendengar jawabannya. Salam yang pertama jelas tadi semua menjawab, salam yang kedua nggak boleh dijawab. Salam imam tadi waktu saya sholat di belakang imam, assalamualaikum warahmatullahi, nggak boleh dijawab. Waalaikumsalam Pak Imam. Salam yang ketiga kita tidak ingin mendengar jawabannya. Kapan itu? Waktu ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqimin wal mustaqirin. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Itu kita nggak ingin dengar jawabannya. Seandainya dia menjawab assalamualaikum ya ahlal kubur, waalaikumsalam, pingsan kita langsung. Tapi hubungan saya dengan Bapak tidak pernah putus, walaupun Abdul Somad sudah dimakan cacing tanah. Begitu Bapak Ibu dapat SMS dari Riau, telah berpulang ke rahmatullah Ustaz Abdul Somad, jamaah meneteskan air mata. Apa kata jamaah? Memang sudah nampak kami tanda-tandanya. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Apakah sampai Al-Fatihah dari Cipadu ke Riau? Sampai. Mana dalilnya? Nabi membuka pelepah korma fasaqqahu nisfain. Dia tusukkan ke makam ini, dia tusukkan ke makam ini. Kenapa engkau tusukkan ke makam ini ya Rasulullah? Yamshi bin namimah. Ini orang suka gunjing adu domba. Maka dia diazab kubur. Yang satu lagi, kenapa diazab kubur ya Rasulullah? Lam yastabri, lam yastanzih, nggak cebok. Maka bawa botol kalau ke hotel bintang 5, karena nggak ada keran air. Lalu kenapa engkau belah pelepah korma? La'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Selama pelepah korma ini basah, pelepah korma bertasbih, tasbihnya sampai kepada orang mati. Apa kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Hajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itulah dalilnya. Saya nggak percaya kalau cuma satu dalil Imam Nawawi. Ada dalil lain? Ya, Al-Fatihah sampai untuk orang mati. Mana buktinya? Kata Sayyid Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, disampaikan oleh muridnya ke saya, namanya Sayyid Usamah Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Haddatsani, saya dengar langsung ke telinga saya, ketika orang meninggal dibacakan Al-Fatihah. Allahu Akbar, Al-Fatihah. Allahu Akbar, salawat. Allahu Akbar, Allahumma fir lahu. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu. Ada Fatihah yang sampai. Andai tidak sampai, Allahu Akbar, nggak perlu Fatihah, nggak sampai. Sampai. 3. Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, meninggal dunia. Ketika itu dia berpesan, nanti kalau aku mati, bacakan pada bagian kepalaku Al-Fatihah. Pada bagian kepalaku pangkal awal Al-Baqarah 5 ayat sampai wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kaki bacakan ujung Al-Baqarah 3 ayat. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Saya tetap nggak puas dengan 3 dalil itu Pak Ustaz. Menurut saya tetap nggak sampai, saya kehabisan dalil. Lalu solusinya, nama lengkap kamu siapa? Untuk apa Pak Ustaz? Nanti kalau kamu mati, saya bacakan Al-Fatihah. Kalau nggak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu diturunkan bukan untuk orang mati. Al-Quran itu diturunkan untuk orang hidup. Tapi kalau dibaca, pahalanya bisa sampai ke orang mati, bisa ditransfer. Karena setiap hurufnya dibalas 10. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Alif lam mim satu huruf dibalas 10. Alif lam mim 30 huruf. Makanya ibu bapak yang baca Quran yang nggak lancar, jangan berkecil hati, karena makin nggak lancar, hurufnya makin banyak. Alam nasrah alaka sadrak, dikit. Alam nasrah alaka sadrak, banyak. Tapi jangan seumur hidup nggak lancar,
Kalau anak-anak kita diajarkan baca Quran, dia baca tafsir Ibnu Katsir, ayahku sedang sakratul maut di ruang kaca ini, maka aku mesti bacakan dia supaya dia tenang. Ada sebesar keong, bentuknya macam keong dalam kepala kita, dijaga Allah di dalam, bisa mendengar walaupun sedang koma, tapi telinga tetap bisa mendengar. Ustaz Somad nanti selesai ceramah kami bawa ke rumah sakit umum ya. Oke, I'm coming. Begitu sampai di rumah sakit, ruangannya mana? Apakah ruangan flamboyan? Apakah ruangan teratai? Ruang mana? Ruang ini Pak Ustaz, ICU, kaca semua. Sebelum masuk ke dalam diberi cuci tangan. Saya cuci tangan, apa nih dingin? Alkohol. Cuci tangan pakai alkohol. Ini mau makan apa nih? Tapi saya nggak nanya. Kalau tanya ketahuan kita bodoh. Sampai di dalam mereka bukakan pintu, silakan Al-Mukarram Haji Abdul Somad Al-Syimi, silakan masuk. Saya masuk. Bapak-bapak nggak masuk? Enggak, Ustaz aja. Begitulah mereka memuliakan Ustaz. Ternyata di dalam itu semua penyakit menular. Masuk saya di dalam sendirian. Saya di dalam bersama pasien, mereka di luar kaca menonton. Baru saya paham tulisan ICU itu ternyata artinya I see you, you don't see me. Sunyi, sepi di dalam. Yang terdengar hanya ting 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 ting. Gak lama hidup lagi. Ting 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 ting. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, yang maha menyehatkan. Ishfi mardana, sembuhkan saudaraku ini ya Allah. Syifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tak akan sakit untuk selamanya. Menetes air matanya. Pak dokter, sini sebentar. Ya, kenapa dia menangis? Itu respon dia Pak Ustaz. Selama ini dia kalau ketemu Ustaz, apa kabar, sehat? Selama ini, apa kabar, sehat? Sekarang dia tidak bisa angkat tangan, dia tidak bisa bersalaman. Responnya dengan air mata. Dia mendengar apa yang Ustaz katakan. Andai anak kita ajarkan Al-Quran, dia akan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Turun hujan rahmat. Begitulah kalau surat Ar-Rahman dibaca, langsung turun hujan. Seperti tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Kita saat itu tidak bisa ditolong dengan gelang emas yang besar, tidak bisa ditolong dengan mobil yang mewah. Saat itu hanya bisa ditolong dengan doa. Malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Anak tak pandai membacakan doa. Dia datang pakai baju hitam, celana hitam, helm hitam, HP hitam, sepatu hitam. Satria baja hitam. Begitu sampai dia tak pandai baca doa, dia hanya bisa panggil anak istrinya, heningkan cipta, mulai. Arigato, baik. Karena dulu tidak pernah diajarkan bagaimana cara. Anakku, aku tak ingin kau kaya tapi kau tak kenal Allah. Anakku, aku tak ingin kau pejabat tapi kau tak tahu mana halal mana haram. Yang ku inginkan cuma satu, nak, saat aku nanti mati menghadap Allah, engkaulah yang membisikkan ke telingaku, la ilaha illallah. Saat kau lahir dulu, aku yang membisikkan dengan azan. Dan saat matiku nanti, aku ingin kau pula yang membisikkan ke telingaku di sebelah kanan, la ilaha illallah. Itu yang kita inginkan. Itu yang diinginkan seorang ayah. Itu yang diinginkan seorang ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jaga anak-anak muda kita yang punya tanah. Bapak punya tanah? Ya, berapa? Ya, adalah Pak Ustadz cukup untuk 3 lokal. Oke, ini punya semen? Ya. Ini punya batu kerikil? Ya. Ini punya, ya, buat sekolah SDIT. Namanya apa kita buat ya? Ya sesuai namanya lah. Namanya, ini Ustadz Somad. Ya. Lalu apa namanya? SMPIT As-Somadiyah. Ibu namanya siapa? Nur Hasanah. Buat Nur Hasanah. Itu yang akan menolong di hadapan Allah SWT. Adapun ibu-ibu yang punya duit, ketika dapat uang gajian, beli cincin. SPPD, beli cincin. Reward tahunan, beli cincin. Sampai 3. Kalau undangan, di mana acara kita ntar malam, Bu? Di sana. Tidak bisa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ada orang kaya, rumahnya besar, sejauh mata memandang, ruko-ruko, kebun kelapa sawit, karet. Saya tanya, ini punya siapa Pak? Itu punya satu orang Pak Ustadz. Ruko punya dia? Iya. Itu kebun punya dia juga yang punya. Mana dia sekarang? Mati. Ada dia bangun masjid. Andai dia bangun masjid, maka orang sholat berjamaah 5 kali dalam sehari, mengalir pahalanya. Enggak ada dia bangun masjid. Ada dia bangun MDA, sekolah agama? Enggak ada. Ada anaknya yang jadi ustadz berceramah? Enggak ada. Lalu harta yang banyak itu kemana? Sekarang sedang diperebutkan ahli waris dengan pengacara Pak Ustaz. Menjadi rebut-rebutan. Tak ada barokahnya sama sekali. Maka Bapak, setelah kita bisa mengalahkan ego, bersama kita membuat satu komunitas jamaah. 3, menolong agama. Ekonomi kita pegang, politik kita pegang, dan pendidikan. Oke, sekarang kita kalah dalam bidang politik. Ulama dikriminalisasi. Kalah kita dalam bidang ekonomi. Semuanya kita ambil dari orang lain. Jangan sampai yang ketiga ini kalah. Pendidikan Islam jangan sampai kalah. Kalau sudah kalah juga di pendidikan, kiamat datang, ceramah pun selesai. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Sekarang jam 9:20, maka di total ceramah saya 60 tambah 20 sama dengan 80 menit. Padahal di mana-mana kalau pengajian subuh yang selalu Bapak Ibu saksikan di Masjid An-Nur Pekanbaru hanya 45 menit. Tapi salim malam ini saya bisa tegak tahan 80 menit. Ini luar biasa jamaahnya. Allahu Akbar. Walaupun Allahu Akbar, kalau kena hujan tetap cari nanti masuk angin. كتاب الله قلبي صار حال